بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, dan Allah berkenan mempertemukan kita semuanya, menjadikan kita semua berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di muka buminya, di Masjid Thayyibah yang kita cintai ini, semata-mata dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan di antara sekian banyak kewajiban yang Allah berikan kepada kita, berupa salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini diberikan taufik oleh Allah dan istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umatnya yang senantiasa konsisten dan istiqamah di dalam mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan ini telah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang kemudian disebut dengan malam 1000 malam atau disebut dengan Lailatul Qadar. Terkait ini, para jamaah sekalian, ahlul ilmi memberikan banyak keterangan, ada perbedaan di antara mereka terkait dengan Lailatul Qadar ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa sungguhnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-taqdir terkait dengan rezekinya, dengan ajal kematian, dan juga semua peristiwa untuk 1 tahun ke depan, dan para malaikat mencatat semua hal itu. Kemudian ada juga yang berpendapat
bahwasanya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah suatu kehormatan dua suasana malam disebabkan diturunkannya Al-Quran, atau pada malam tersebut para malaikat turun atau turunnya keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar, yang mana dia tidak akan mendapatkan kecuali malam tersebut. Dia tidak akan mendapatkan di malam-malam selain daripada malam-malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya Allah menyatakan dalam kitabnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ad-Dukhan ayat 3. Terkait ini salah seorang mufassir yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyifati malam Lailatul Qadar ini dengan keberkahan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para hambanya berbagai berkah, berbagai kebaikan dan pahala yang ada pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka perjamaah sekalian, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang penuh dengan keberkahan, yang mengandung berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam mulia yang dijelaskan semua perkara yang penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskannya dalam kitabnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ad-Dukhan ayat 4. Makna daripada yufraqu adalah yufassal, yaitu dijelaskan, diperinci, dan makna kata hakim adalah al-muhkam, yang mana bermakna tepat, teliti dan sempurna. Sementara salah seorang sahabat yang dikenal sebagai mufassir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, bahwa yang dicatat dari Ummul Kitab pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, adalah segala hal yang terjadi pada setahun ke depan, berupa kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, hingga keberangkatan seseorang menuju ibadah haji. Kemudian yang kedua, bahwasanya amal-amal yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga adanya pengampunan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, yang itu akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitabnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan tersebut? Malam itu adalah malam kemuliaan, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 2 dan 3. Para mufassir menyatakan terkait ayat ini, kata mereka bahwasanya maknanya adalah amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika Lailatul Qadar lebih baik daripada amal saleh selama 1000 bulan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Dan ini para jemaah sekalian merupakan karunia yang begitu agung, yang begitu besar, yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita, yang jika kita di malam Lailatul Qadar kita beraktivitas, kita
melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, kata beliau, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, ya, kata Rasulullah SAW, yang mendirikan Lailatul Qadar karena dasar iman dan pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya diampuni yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata qamah bermakna adalah bentuk perwujudan, mendirikan, seseorang mendirikan di malam harinya, di malam Lailatul Qadar dengan aktivitas amal-amal saleh. Bisa saja seorang misalnya melaksanakan salat di malam itu, baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disunnahkan. Seperti kita misalnya melaksanakan salat tarawih, atau misalnya kita melaksanakan setelah wudu kita melakukan salat sunnah, atau misalnya kita tilawah Al-Quran, atau kita memperbanyak zikir, memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, kemudian juga memperbanyak takbir, tahlil dan yang lainnya, atau kita mendoakan kaum muslimin yang lainnya, maka itu mencakup dalam seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaan dan keberkahan Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia dan bagi kebahagiaan mereka, baik di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya, Hamim wal kitab bil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa maksud daripada ayat tersebut adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, yang selanjutnya diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Ini yang pertama. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya maksud daripada ayat tersebut adalah bahwa permulaan turunnya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, bahwasanya keberkahan lain daripada Lailatul Qadar, sebagaimana Allah katakan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang mufassir kenamaan, ketika mengomentari ayat ini, kata beliau bahwasanya banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana halnya ketika mereka hadir di waktu-waktu seperti mereka memuliakan para penuntut ilmu, di mana mereka mengelilingi majelis ilmu dan juga meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Maka ketika itu para malaikat turun, dan demikian juga malaikat Jibril pun juga turun dalam rangka karena keberkahan yang ada pada malam tersebut. Yang kelima, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang penuh dengan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam itu, malam Lailatul Qadar adalah penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ialah keutamaan dalam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayatul hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 10 malam terakhir Ramadan ini merupakan sebuah momen kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana di malam salah satu malam di sekian malamnya terdapat malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan, dan ini diberikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dan marilah kita bersungguh-sungguh mengisi di malam terakhir Ramadan ini dengan amal-amal soleh kita. Hendaknya kita perhatikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Semisal salat berjamaah, hendaknya kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Demikian juga kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian kita juga bersungguh-sungguh di malam-malam ini dengan amal-amal sahih yang lainnya, semisal i'tikaf, semisal memperbanyak membaca Al-Quran, semisal juga memperbanyak doa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya aku melihat bahwasanya malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang hendak aku lakukan?" Kata Rasulullah SAW, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Maka hendaknya para jemaah sekalian di 10 malam terakhir ini Ramadan ini, hendaknya kita juga perbanyak membaca doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima amal-amal saleh kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.